Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Ini Bapak. Oh, masih sore ya. Oh iya. Di sini kalian datang ke sekolah ini dalam keadaan sehat atau sakit? Sehat, Pak. Alhamdulillah Sedikit tidak sehat. Sedikit tidak sehat. Kenapa tuh? Kalau sakit saya sempat. Oh, karena sakit ya. Di sini ketua kelasnya siapa? James, Pak. Pensiun dulu. Oh, James Bond ya. Ya. Siapa temennya James Bond yang nggak masuk hari ini? Ada Angel sama Andi Hamba, Pak. Oh, oke. Ada yang tahu nggak kenapa temennya nggak masuk? Angel sakit, Pak. Oh, tolong udah jangan main HP dulu. Di sini bukan waktunya untuk selfie ya. Ambil Pak. Ambil Pak. Kita. Nanti kita ambil. Ini peringatan pertama ya. SP1. Ya. Oke, kita doain temennya yang tidak hadir, semoga diberi kesehatan. Amin. Dan saya mohon untuk anak-anak yang di sini memperhatikan saya. Tolong ya, jangan terlalu kebanyakan siap karena kita di sini tidak militer ya. Oke, Pak. Oke. Besok. Hari ini kita akan mempelajari peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang tahu nggak apa sih dibalik dari peristiwa Rengas Dengklok? Penculikan, Pak. Kasihkan ya. Peristiwa Rengas Dengklok ini siapa sih yang diculik ini siapa tokohnya? Soekarno dan Muhammad Hatta. Tolong Yohan. Ini kayaknya nggak bisa digabung ya. Kayaknya Mas Yohan kayaknya pindah di sini, Syarif pindah ke situ. Nah, apa lagi? Oke, baik. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu bisa dibacakan, Yohan? Yang mati, Pak. Oh, Yohan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik Mama. Peserta didik dapat menjelaskan latar belakang Rengas Dengklok. 2. Mengidentifikasi peran Soekarno dan Muhammad Hatta dalam peristiwa tersebut. 3. Menjelaskan makna pentingnya bagi proklamasi 17 Agustus 1945. Oke, terima kasih Yohan. Salah. Baik, di sini Mas belajar latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Mungkin saya mau nunjuk Mas Johan. Silakan yang nunjuk, yuk. Tolong bacakan. Bukan, Mas Johan yang pakai kacamata. Silakan. Dari Johan. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok berawal dari kekalahan Jepang terhadap sekutu yang diketahui oleh Sultan tercari melalui siaran radio BBC. Pada 10 Agustus 1945, berita ini membuat golongan muda melihat kesempatan besar untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, cukup. Baik, di sini Bapak mau ngasih tunjuk sedikit video. Ya. Itu teman-teman bisa memperhatikan ya. Yang di belakang siapa itu? Siapa namanya? Ya, Soleh. Ya, Soleh tolong diperhatikan ya, jangan main HP sendiri. Wah. Ada Pak. Guru BK Pak. Lawan Pak. Bisa Pak. Ini tinggal aja Pak. Oke Pak.
Hatta dan Rajiman Widodiningrat sedang berada di dalam Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan marsikal Saiki Terauchi tanggal 12 Agustus 1900. Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat sedang berada di dalam Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan marsikal Saiki Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masatake. Dia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, Rajiman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan rincian 21 anggota TPKI yang telah disusun oleh pemerintah Depok. 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut Khairul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, Sudiro, SKT Murti, dan Sayuti Malik. 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta yang membicarakan soal detik-detik kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Malam harinya para pemuda dari kelompok Menteng 31, antara lain Khairul Saleh, Yoharno, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan Subadio Sastro Satomo berkumpul di belakang Ekman Institute. Kali ini Rikanan turut serta bersama Ayu. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 11 diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Rikanan dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara untuk bertemu Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, didampingi Khairul Saleh, Subadio Sastro Satomo, Suroto Kunto, dan Ahmad Aidin. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Rikanan mulai melobi Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Soekarno Indonesia. Pada pukul 11, perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Rikanan dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara untuk bertemu Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, didampingi Khairul Saleh, Subadio Sastro Satomo, Suroto Kunto, dan Ahmad Aidin. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Rikanan mulai melobi Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Soekarno sempat marah kepada Rikanan. Menjelang sahur pukul 1.30 dini hari, lobi Rikanan pun gagal. Akhirnya para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat ke asrama Bang Perpi di Jalan Cikini nomor 71. Gagal melobi di Pegangsaan, para pemuda kembali merapatkan barisan. Mereka memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat, jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menyadap buntu keluar dari kediamannya, sedan fakultas yang menunggu telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Jalanan yang masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka berputar mobil, karena mobil yang disopiri Wiyoto harus kembali ke Pegangsaan mengambil susu buntu yang tertinggal. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok. Pukul 6 pagi tiba di Rengas Dengklok, mereka turun di rumah camat, lalu melanjutkan perjalanan melalui sawah dan sungai. Barulah mereka sampai di rumah Jang Sisyo. Jadi pada peristiwa Rengas Dengklok ini, para golongan muda ingin mendesak para golongan tua untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan itu segera cepat-cepat tuh. Jadi mungkin di sini sudah saya jelaskan dari lewat video.
Di sini ada yang mau bertanya nggak? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang menanyakan kalian. Apa tadi? Oh enggak. Oke. Pertanyaannya, pada 10 Agustus, pada 10 Agustus, di mana golongan muda ini mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945. Tadi sudah dijelaskan dalam video kan? Siapa yang bisa jawab? Saya tunjuk aja ya. Mungkin Yon bisa jawab nih. Rengas Dengklok, Pak. Rengas Dengklok. Jawabannya kurang tepat. Mungkin ada yang bisa menjawab, Pak. Ya, silakan. Dari video tadi saya kurang jelas dengarnya, cuma lupa pokoknya di asrama mana gitu di jalan ini kalau nggak salah tadi Pak. Begitu. Di jalan apa? Cikini. Oh, maaf, kurang tepat jawabannya. Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya tadi, di mana golongan muda mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945? Itu di rumah di Sion. Dia keturunan Tionghoa. Di keturunan? Dia keturunan Tionghoa. Jawabannya masih kurang. Mas saya Pak. Oh, Buka Google. Di ruang laboratorium mikrobiologi Pegangsaan Timur nomor 13 Kopaja. ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Pertanyaannya terakhir yang kedua nih ya. Kapan Sultan Syahrir mengetahui kekalahan Jepang? Tadi sudah dijelaskan di video awal tadi. Silakan. Siapa? Selesai Pak. Pak. Silakan. Tuh, sebulan. Iya, tepuk tangan buat Haji. Pertanyaan terakhir nih. Apa tujuan golongan muda mengadakan rapat tersebut? Mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Bang Mul. Oke, anak-anak, di sini Bapak mau membagikan kalian kelompok, mungkin 3 kelompok, yang terdiri 4 dan 5. Kalian mengerjakan soal, itu ada 3 buah soal. 3 buah soal itu dikerjakan semua, satu kelompok 3, satu kelompok 3, satu kelompok 3. Jadi silakan. Bikin sendiri aja Pak. Baik kertas sendiri ya. Ya Pak. Kita pindah. Oke, silakan nih. Di sini aja ya. 4 orang. Ada yang 5 dan 4. Silakan kalian mengerjakan yang ini. Ini dikerjakan 3 soal ini. 3 soal ini. Yang ini saya salah tulis di dalam ketik. Ya, sama semua. Saya Bapak kasih waktu 2 menit aja ya. Enggak, itu sebentar aja, ini gampang. Pak, 2 menit baru Pak keluarkan kertas ini dipresentasikan atau gimana? Nah, ini dikumpul aja. Nanti minggu depan kita lanjut, oke? Oke Pak. Pak, nomor satunya kan Bang? Sama aja. Ini salah ketik saya tadi. 3 soal ini 1 kelompok. Kita tulisnya Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Tidak, kerjakan. Bantu dong temannya. Ini bantu Pak. Nanti diskusi lah. Gimana? Sudah dapat jawabannya. Sudah. Belum dapat pulpen. Oh, belum dapat pulpen. Ya, temannya yang punya pulpen pinjamin. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Sini lempar. Gak boleh lempar-lempar dong. Gak boleh lempar-lempar dong. Gimana? Mau jawabannya? Sudah. Itu sudah Belum, Pak. Sudah. Pak belum Pak ini. Wah. Pakai di PQ. Enggak kalau perhatikan kayak. Bohong lagi. Kita udah ada. Emang kayak kali. Sama kayaknya juga. Bohong. Sudah. Tolong, diam. Pak, mania ketawa. Pak belum Pak ini nanti siapa yang Ketahuan dong itu baru nomor 2 kali. Itu ada amat. Baik, karena waktu sudah habis, silakan dong kalau dikumpul. Sudah habis waktunya. Jangan jadi kita. Boleh ya. Baik, ini tugas ini nanti kita lanjut di minggu depan. Sebelumnya Bapak Ibu tadi kan sudah mendengarkan video. Ya Pak. Siap. Di sini kalau misalnya tidak ada yang menunjukkan nih, ada yang tahu nggak kesimpulan dari video tadi? Kalau tidak ada yang mau maju, biar Bapak yang saya tunjuk deh. Ke depan. Kami Bapak dengan murid ini. Pak dikatakan ada kesimpulan dari video itu. Nah, jadi di video itu dijelaskan di mana golongan muda ini ngebet banget ingin merdeka gitu. Dan golongan tuanya tuh padahal mau santai enggak santai tapi mau lebih teliti dalam proses kemerdekaan itu. Dan juga BBC tadi itu ternyata udah lama. Sudah? Oke, mungkin itu aja kesimpulan dari Yohan. Tepuk tangan dong untuk Yohan. Baik anak-anak, cukup saja materi pelajaran pada hari ini. Kurang lebih dari pemaparan materi maupun dari video, jika ada yang kurang mohon maaf.